Salam sejahtera buat saudara semua. Kita kembali menikmati program Resapi yang kali ini memasuki episode ke-74. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 49 ayat 29 sampai dengan pasal 50 ayat 14. Silakan saudara membacanya secara utuh. Sementara saya akan membaca pasal 49 ayat 33 sampai dengan pasal 50 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Lalu Yusuf merebahkan dirinya, mendekap muka ayahnya, serta menangisi dan mencium dia. Saudara, Michael, anak saya yang kedua, sedang belajar untuk berbisnis. Beberapa waktu lalu, ia membeli sebuah ponsel merek terkenal dengan harga sangat murah. Ponsel itu masih berfungsi dengan baik, hanya saja ada satu komponennya yang rusak. Ia membeli ponsel itu dengan maksud memperbaikinya. Sesudah itu ia akan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli. Maka ponsel itu dibawanya ke tempat perbaikan. Namun sudah 10 hari, upaya perbaikan ponsel tersebut tidak selesai. Karena sudah terlalu lama, ponsel itu ia ambil kembali. Dan mumpung ada yang mau membeli, ponsel itu segera ia jual apa adanya. Ia harus mengalami kerugian karena ia menjualnya di bawah harga beli. Terpaksa ia kehilangan beberapa ratus ribu rupiah. Saudara, sejak lahir kita sudah dididik dan ditanamkan untuk mencapai dan mendapatkan sesuatu. Saat masih kanak-kanak, kita terbiasa dengan pertanyaan, "Apa cita-citamu? Kamu mau jadi apa?" Di balik pertanyaan-pertanyaan semacam ini, pada diri kita ditanamkan gairah untuk mencapai dan mendapatkan. Sehingga mencapai dan mendapatkan menjadi nilai-nilai, sekaligus sebagai ukuran kebahagiaan yang meresap di alam bawah sadar kita dan terukir di jiwa kita begitu rupa. Kita bahagia kalau kita mencapai dan mendapatkan. Tentu saja, penanaman tentang mencapai dan mendapatkan bukan hal yang keliru. Mencapai dan mendapatkan adalah upaya kita untuk mengembangkan diri sedemikian rupa, sehingga kita semaksimal mungkin menjadi manusia seutuhnya. Sadar atau tidak sadar, ternyata diri kita memang berkembang dan terbentuk serupa dengan apa yang kita capai dan kita dapatkan selama ini. Namun di sisi lain, penanaman pola hidup yang hanya menekankan hal mencapai dan mendapatkan seringkali mengabaikan realitas lain dalam kehidupan, yaitu realitas kehilangan. Bukankah hidup tidak hanya berisi tentang mencapai dan mendapatkan, tetapi hidup juga berisi berbagai peristiwa kehilangan dan fakta-fakta kehilangan. Kita pernah kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan, kehilangan sahabat, kehilangan kesempatan, kehilangan orang yang disayangi, dan sebagainya. Pendidikan dan penanaman yang mengabaikan realitas kehilangan membuat kita tidak siap ketika kita mengalami kehilangan. Kebanyakan kita tidak pernah dilatih untuk merespon kehilangan dengan sikap yang tepat. Bahkan orang tua kita sendiri, tanpa mereka sadari, sangat sering di hadapan kita mempertontonkan diri bahwa mereka tidak siap menghadapi realitas kehilangan. Ketika mereka kehilangan sesuatu, mereka kecewa, sedih, marah, bahkan menyalahkan pihak-pihak lain. Tentu saja
Hal ini menjadi sesuatu yang tanpa kita sadari, ternyata kita teladani. Dalam teks Alkitab yang kita baca, kita bertemu dengan Yakub. Kita tahu masa muda Yakub penuh diisi dengan obsesi dan upaya untuk mencapai dan mendapatkan. Yakub sangat terobsesi untuk mendapatkan berkat, sehingga Yakub terkenal sebagai seorang pemburu berkat. Namun ternyata Yakub juga banyak mengalami realitas kehilangan. Ketika ia melarikan diri dari Esau, ia harus kehilangan orang tuanya. Ia kehilangan tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Ia juga kehilangan Ribkah ibunya. Ia kehilangan waktu selama 14 tahun dalam perbudakan Laban demi mendapatkan Rahel. Yang paling menyakitkan adalah kehilangan Yusuf, anak kesayangannya. Peristiwa aneka kehilangan itu membuat Yakub harus berkata, "Tahun-tahun hidupku sedikit saja dan buruk adanya." Ketika ia ditanya oleh Firaun berapa umurnya. Puncak dari kehilangan Yakub adalah peristiwa kematiannya, sebagaimana teks Alkitab yang kita baca pada hari ini. Sebaliknya, saudara, anak-anak Yakub pun harus kehilangan ayahnya yang tercinta. Begitulah realitas kehilangan dialami oleh Yakub dan keluarganya dan juga kita. Pandemi yang melanda seantero dunia saat ini adalah peristiwa berbagai kehilangan yang Tuhan hadirkan di hadapan kita. Jemaat kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan, kehilangan hidup normal, kehilangan orang yang dicintainya. Gereja juga kehilangan jemaat untuk sementara. Pendeta kehilangan rutinitas pelayanan, dan sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat merespon peristiwa kehilangan dengan lapang dada? Jawabannya tidak lain adalah melepas dengan ikhlas. Tangan yang tadinya kita genggam erat, memegang dan mempertahankan apa yang kita dapatkan, harus kita buka dengan penuh kerelaan dan membiarkan apa yang kita dapatkan pergi dari diri kita. Mudahkah itu? Tentu saja tidak. Apa yang kita dapatkan sudah sangat lama melekat pada hati kita, sehingga ketika kita kehilangan yang kita dapatkan, kita merasa sakit. Hati kita ikut robek. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah agar kita bisa melepas? Saudara, melepas dengan ikhlas hanya dimungkinkan kalau kita menyadari bahwa semua yang kita capai dan kita dapatkan selama ini bukan milik kita, melainkan milik Tuhan. Kalau itu terlepas dari diri kita, tidak kemana-mana, melainkan kembali kepada pemiliknya yang sejati. Yakub pergi melepas apa yang ia dapat, yakni harta benda, terutama sekali anak-anaknya. Sebelum ia pergi, ia harus memberkati anak-anaknya. Artinya ia melepas dan mengembalikan anak-anaknya kepada Tuhan, pemilik mereka yang sejati. Demikian juga bagi anak-anaknya, Yakub bukan milik mereka, melainkan milik leluhur dari leluhurnya, yaitu Tuhan sendiri. Yakub berkumpul kembali bersama leluhur dari leluhurnya. Sekarang, saudara, saya akan melanjutkan kisah Michael yang tadi sempat saya putus sementara. Ketika ia mengalami kerugian, saya bertanya, "Sekarang kamu gimana?" Michael menjawab, "Nggak apa-apa. Lewat peristiwa ini, aku memang rugi. Tetapi aku juga beruntung, karena aku makin mengerti tentang seluk-beluk ponsel dan bisnis ponsel."
Kemudian saya berkata, "Michael, lewat peristiwa ini kamu belajar bahwa hidup itu bukan semata-mata tentang mendapatkan sesuatu, tetapi juga tentang aneka kehilangan. Waktu kamu kehilangan, apa yang semula kamu pegang tidak kemana-mana, melainkan kembali kepada Tuhan, Sang Pemiliknya yang sejati. Kalau Tuhan berkenan dan kamu sudah siap, suatu saat apa yang hilang itu akan Tuhan kembalikan buat kamu. Dan yang paling penting, waktu ngomong gak apa-apa, kamu sedang belajar kebijaksanaan hidup yang sangat berharga, yaitu melepas dengan ikhlas." Saudara, lewat peristiwa kehilangan demi kehilangan, khususnya di masa pandemi ini, Tuhan sedang mengajar dan melatih kita untuk melepas dengan ikhlas. Toh, mau tidak mau, suka tidak suka, hidup kita akan berakhir dengan melepas semua yang kita capai dan kita dapatkan. Saudara, mari kita belajar terus-menerus kebijaksanaan hidup melepas dengan ikhlas. Kita belajar dari Tuhan, Sang Pendidik Agung. Amin.